Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, jadi melanjutkan dari materi sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi. Nah, di sini udah ada yang pernah tahu belum sih apa itu teks deskripsi, atau bahkan kalian udah pernah membaca teks deskripsi itu sendiri? Belum. Oke, jadi anak-anak, untuk pengertian teks deskripsi itu sendiri, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, baik itu makhluk hidup, benda, ataupun peristiwa yang dijelaskan secara rinci serinci-rincinya, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, merasakan, bahkan mengalami kejadian-kejadian yang dituliskan oleh si penulis. Oke, next. Untuk tujuan, apa sih tujuan teks deskripsi ini? Jadi, tujuan teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, bahkan coraknya dengan mengandalkan segala panca indera dalam proses penalarannya. Jadi untuk ciri-ciri teks deskripsi itu sendiri ada 3, dibedakan menjadi dilihat dari segi tujuan, segi objek, dan segi isi. Yang pertama, jika dilihat dari segi tujuan, ciri-ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, bahkan peristiwa yang dituliskan oleh penulis. Yang kedua, dilihat dari segi objeknya. Objek yang dibahas dalam teks deskripsi ini itu bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individu. Dan yang ketiga, jika dilihat dari segi isinya, teks deskripsi itu, isi dari teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan selengkap mungkin objek yang dimaksud. Untuk struktur-struktur dari teks deskripsi itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada judul. Nah, judul itu sendiri tujuannya untuk menggambarkan apa sih teks yang akan dibahas oleh si penulis. Dan yang kedua ada identifikasi. Identifikasi itu berisi kalimat pembuka atau kalimat yang digunakan sebagai clue yang kemudian akan dijelaskan oleh si penulis dalam teks deskripsi tersebut. Yang ketiga ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi beberapa kalimat tambahan yang bisa menjelaskan lebih rinci lagi dari kalimat identifikasi agar lebih detail mengenai hal yang akan dideskripsikan. Dan yang terakhir ada simpulan dan kesan. Simpulan dan kesan itu sendiri adalah simpulan dari teks deskripsi yang sudah dijelaskan sebelumnya dan kesan si penulis terhadap teks tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teks deskripsi berdasarkan bentuknya. Teks deskripsi berdasarkan bentuk. Yang pertama ada teks yang berdiri sendiri. Nah, teks yang berdiri sendiri itu artinya teks deskripsi itu di dalamnya tidak ada unsur teks-teks lain, hanya teks deskripsi itu sendiri. Yang kedua ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah, maksudnya itu teks deskripsi ini tergabung atau tercampur dengan teks-teks lain, bisa dalam cerpen, novel, atau iklan, berita, bahkan yang lain-lainnya lagi.
Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan isinya. Yang pertama ada teks deskripsi spasial, yang itu adalah teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Nah, yang kedua ada teks deskripsi objektif. Itu adalah teks deskripsi yang memuat banyak informasi tentang sebuah objek dengan apa adanya, tanpa dibuat-buat dan ditambah-tambahin lagi. Terus yang terakhir ada teks deskripsi subjektif. Itu adalah teks deskripsi yang membuat informasi dengan tambahan opini-opini sang penulis dengan apa yang dilihat, didengar, bahkan dirasakan oleh penulis itu sendiri. Baik anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tentang teks deskripsi tadi, apakah sudah jelas dan apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Nah, karena materi yang Ibu jelaskan tentang teks deskripsi tadi sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke sesi untuk praktik. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok kecil. Jadi masing-masing kelompok akan terdiri dari 2 orang. Jadi untuk materi praktiknya itu kita akan membuat mind mapping. Sebelumnya apa kalian sudah paham apa itu mind mapping dan bagaimana cara membuatnya? Belum. Oke, jadi mind mapping itu cara kita untuk menyederhanakan suatu teks agar lebih mudah dipahami dan kita membentuk berbagai macam tabel. Untuk mind mappingnya itu sendiri, Ibu akan bagikan teks deskripsi ke kalian di WhatsApp group. Bisa dilihat di WhatsApp group masing-masing ya anak-anak. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk membuat mind mapping yang bercabang-cabang tentang struktur teks deskripsi. Tadi Ibu sudah jelaskan struktur teks deskripsi itu ada 4, yaitu ada judul, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada simpulan ataupun kesan. Baik, Ibu mengirim dua teks yang berjudul tentang tari jaipong dan komuter lain. Jadi untuk peraturannya, Ibu akan memberi kalian waktu selama 20 menit untuk memahami teks tersebut dan membagi ke dalam masing-masing strukturnya. Kemudian kalian nanti Ibu minta untuk membuat mind mapping itu di depan kelas, yaitu di papan tulis yang sudah Ibu sediakan. Baik, apakah sudah mengerti anak-anak? Karena sudah 20 menit, silahkan kelompok 1, Mas Oka dan Mbak Salsa bisa masuk ke depan untuk menuliskan mind mappingnya yang membicarakan tentang tari jaipong. Ini dia hasil dari mind mapping kelompok 1 yang membahas tentang jaipong. Kita akan melihat hasil mind mapping dari kelompok 2, yaitu Mbak Au dan Mbak Aya yang membahas tentang kereta komuter lain. Baik, jadi ini dia hasil mind map dari kelompok 2 yang membahas tentang kereta komuter. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks deskripsi dan kita sudah mempraktikkan untuk membuat mind mapping. Jadi apakah dengan mind mapping ini kalian bisa lebih mudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Sudah. Oke. Terima kasih karena kalian sudah menyimak materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya lebih lanjut lagi. Bila Ibu ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.